Penetapan dan penegasan batas desa perlu dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa. Karena penetapan dan penegasan batas desa yang jelas dan sesuai dengan kesepakatan dapat mencegah terjadinya konflik sosial. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur hadir dalam rangka melakukan upaya percepatan penyelesaian batas desa di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dalam rangka percepatan penyelesaian batas desa, pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan fasilitasi verifikasi teknis dan verifikasi yuridis bagi kabupaten atau kota. Selain itu, adanya fitur batas desa dalam aplikasi sistem administrasi pemerintahan desa atau Simanis Desa sebagai arsip digital memudahkan desa dalam mengakses peta batas wilayahnya kapanpun dan di mana saja. Hal ini sebagai perwujudan kolaborasi pentahelik dalam percepatan penetapan dan penegasan batas desa bersama dengan pemerintah kabupaten, pemerintah desa, pihak swasta, perguruan tinggi, masyarakat, serta media. Batas-batas ini memang penting karena nantinya dari batas ini kita dapat menangani masalah, bahwasannya masalah yang ada di desa kita, Desa Balunglor ini masuk wilayah kita atau masuk wilayah tetangga. Hasil dari kolaborasi pentahelik yang telah dilakukan memberikan beberapa dampak positif, diantaranya kejelasan cakupan wilayah, kejelasan administrasi kependudukan, kejelasan pengaturan tata ruang, kejelasan administrasi pertanahan, serta terciptanya efektivitas pelayanan masyarakat. Setiap ada masalah, masyarakat ini mengadunya tetap akan ke desa. Jadi setelah desa mengetahui batas wilayah yang sudah ditentukan oleh batas desa yang sudah kita selesaikan, dengan cara seperti apa penyelesaiannya. Komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga batas desa diwujudkan dalam bentuk penyusunan strategi institusional, strategi manajerial, serta strategi sosial. Manfaatnya itu banyak sekali dan luas. Di sini terkait masalah ekonomi juga, keterkaitan dengan BUMDes yang ada di desa. Ini paling tidak bisa mengentaskan masalah yang ada di wilayah kita, terutama terkait masalah kemiskinan. Dengan adanya penetapan dan penegasan batas desa di Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016. Batas desaku jelas dan tegas, desaku aman dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Halo kawan desa, senang sekali kami hadir dalam podcast Ngobras, ngobrol bersama tentang desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik suara desa dan ruang aspirasi masyarakat, program evaluasi, serta masa depan desa. Bersama narasumber kali ini, kita akan mengulas apakah pembangunan desa benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat atau lebih banyak dirancang dari atas.
Hari ini kita akan melihat juga bagaimana suara masyarakat desa masuk ke dalam proses pembangunan. Untuk memulai perbincangan, telah hadir bersama kita Bapak Insinyur Budi Sarwota MM. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Bapak, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Bagaimana Mbak Dian. kabarnya hari Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan ya Bapak ya. Alhamdulillah. Baik. Untuk mengawali diskusi kita pada hari ini, perkenankan saya membacakan sebuah pantun. Pergi ke ladang membawa jerami. Cakep. Pulangnya mampir membawa kelapa. Cakep. Selamat datang di podcast kami. Cakep. Ngobrol bersama tentang desa menyapa. Asik. Luar biasa pantunnya Mbak Dian. Iya, terima kasih Bapak. Bapak, sebagian besar masyarakat Jawa Timur itu kan hidupnya di desa, Pak. Iya. Itu artinya masa depan Jawa Timur tergantung daripada masa depan desanya, Pak. Nah, banyak kebijakan desa terlihat seragam, padahal masing-masing desa itu kan berbeda ya, Pak. Nah, dalam praktiknya, seberapa jauh kebijakan pembangunan desa benar-benar lahir dari kebutuhan real masyarakat, bukan sekedar turunan program dari atas, Bapak. Nggih. Untuk menjawab pertanyaan ini tentunya kita harus melihat regulasinya Mbak Dian. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang saat ini sudah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, ini disebutkan bahwa desa bukan lagi sekedar wilayah administrasi di bawah kecamatan. Namun saat ini desa sudah memiliki otonomi, atau dalam kata lain yaitu merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat berdasarkan yang pertama adalah prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada dua asas yang menjadi pilar utama dalam menentukan posisi desa saat ini. Yang pertama adalah asas rekognisi, yaitu pengakuan terhadap asal-usul desa, di mana negara itu mengakui keberadaan desa beserta hak-hak tradisionalnya yang sudah ada sejak dulu. Yang kedua adalah hak subsidiaritas, yaitu desa memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan-keputusan yang bersifat skala lokal untuk pengambilan untuk kepentingan masyarakat desa. Dalam artian semua masalah yang bisa diselesaikan di desa itu tidak perlu lagi dibawa ke pemerintah kabupaten, provinsi, ataupun pusat. Jadi cukup selesai di desa itu. Dari regulasi tersebut juga disebutkan bahwa desa memiliki 4 kewenangan. Kewenangan yang pertama adalah kewenangan yang berdasarkan hak atas asal-usul. Kemudian juga ada kewenangan lokal yang berdasarkan skala desa, misalnya pengelolaan pasar desa, pembangunan jalan desa. Kemudian juga ada kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten dan kota. Ini misalnya kalau dari pemerintah pusat itu ada dana desa yang peruntukannya sudah jelas di sana, misalnya untuk ketahanan pangan, kemudian juga untuk pengentasan kemiskinan, proklim, dan lain-lain. Dari pemerintah provinsi ada bantuan keuangan desa, tentunya juga sesuai dengan prioritas dari pemerintah provinsi, seperti itu. Dari yang keempat itu adalah kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari regulasi yang ada tersebut, seharusnya tidak akan pernah terjadi keseragaman kebijakan pada masing-masing desa. Karena kita tahu bahwa desa itu memiliki potensi dan juga karakter yang berbeda-beda, baik dari sisi geografis,
sosial maupun ekonomi. Keseragaman kebijakan yang tadi disampaikan oleh Mbak Dian itu biasanya terjadi karena ada kegiatan yang bersifat penugasan. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya dana desa. Tentunya pemerintah pusat juga ingin mengatur penggunaannya, tidak diserahkan sepenuhnya. Ada sebagian yang ditetapkan oleh desa, tapi ada juga pemerintah pusat menerbitkan fokus penggunaan dari anggaran seperti untuk kemiskinan, pengentasan kemiskinan, kemudian untuk ketahanan pangan, untuk penanganan stunting dan lain-lain seperti itu. Nah, biasanya juga yang dari pemerintah provinsi maupun ADD, alokasi dana desa dari kabupaten itu semuanya ada ketentuan-ketentuannya. Ini yang biasanya bersifat program, tetapi ada ruang-ruang yang memang disediakan agar desa bisa mengambil kebijakan ataupun menetapkan keputusan yang sesuai dengan potensi serta kebutuhan masyarakat desa itu. Contoh konkretnya yaitu penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan tadi. Jadi kalau ketahanan pangan di ketentuannya yang berbunyi ketahanan pangan dari penggunaan dana desa, tetapi pemerintah desa masih memiliki peluang untuk menggunakan ketahanan pangan, ada banyak macamnya sesuai dengan potensinya, misalnya untuk peternakan, perikanan, penanam beras, kemudian jagung, atau juga tanaman perkebunan. Jadi masing-masing disesuaikan dengan potensi lokal yang dimiliki oleh desa tersebut. Jadi kuncinya adalah bagaimana pemerintah desa bisa menjaga keseimbangan dan bisa menyelaraskan antara arah kebijakan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota dengan kebutuhan yang ada di desa tersebut. Mungkin itu jawabannya Mbak Dian. Mungkin keseberagaman kebijakan itu tetap ditentukan oleh masing-masing desa sesuai dengan potensinya. Iya, betul, ya, betul. Jadi seperti itu. Baik, Bapak, musyawarah desa itu kan sering dianggap sudah mewakili suara masyarakat. Tapi di lapangan tidak sedikit yang menilai itu hanya formalitas, Pak. Bagaimana Bapak memastikan aspirasi yang muncul benar-benar otentik, bukan sekedar memenuhi prosedur administrasi? Yes, jadi di sini bukan saya yang menentukan karena saya bukan kepala desa. Tadi disebut Bapak. Jadi tentunya kita di DPMD ini selaku pembina dan juga pengawas fasilitasi pemerintahan desa ini memberikan guidance. Di sana tentunya kita mengacu pada regulasi yang ada. Nah, regulasi tentang musyawarah desa ini diatur dalam Permendagri nomor 10 tahun 2016 tentang BPD dan juga Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi nomor 16 tahun 2019 tentang musyawarah desa. Bagaimana strategi dan prosedural untuk memastikan aspirasi yang muncul dari masyarakat itu benar-benar otentik? Itu kan pertanyaannya tadi. Jadi yang pertama, kita pastikan adanya inklusivitas dari pesertanya. Jadi kita di dalam melaksanakan musdes memastikan bahwa pemerintah desa atau dalam hal ini adalah BPD yang melaksanakan musyawarah desa ini bisa menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ. Tokoh apa saja? Bisa tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan, pemerhati anak, hingga kelompok masyarakat yang rentan atau termarginalkan. Dan memastikan BPD bahwa undangan tersebut dikirim minimal 5 hari sebelum hari H, sehingga ada kesempatan bagi kelompok-kelompok yang diundang ini untuk melakukan diskusi di antara mereka, seperti itu. Langkah yang kedua adalah tentunya dilakukan pramusdes. Pramusdes ini dilakukan biasanya di level dusun, agar aspirasi ini yang digali dari masyarakat ini tidak tercecer. Karena kalau langsung dibawa ke level desa, ini ada
kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang disebut kelompok rentan ini mungkin tidak ada ada perasaan malu atau menyampaikan di depan umum seperti itu, sehingga perlu dilakukan di musyawarah dusun tersebut. Disinilah warga lebih berani bicara di lingkupnya sendiri yang lebih kecil. Hasil dari musyawarah dusun tadi baru nanti akan dibawa dan menjadi mandat di musyawarah desa yang tentunya akan menyuarakan ide-ide yang muncul dari masyarakat di wilayah dusun tersebut. Kemudian juga kita juga perlu sebagai moderatornya dan juga sebagai inisiatornya dari pelaksana Musdes ini, BPD juga harus independen tentunya. Di sini fungsi check and balance yaitu perlu dikedepankan untuk menghindari dominasi kepala desa di dalam pengambilan keputusan. Jadi BPD harus memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok rentan khususnya itu agar mereka bisa menyampaikan aspirasinya. Kemudian juga menggali pendapat dari seluruh komponen yang tadi diundang dari kelompok-kelompok yang tadi. Kemudian juga di dalam pelaksanaan musyawarah desa tadi tentunya langkah selanjutnya adalah bahwa diperlukan suatu transparansi. Jadi tentunya pemerintah desa dalam penyampaian rencana kegiatannya kemudian juga perlu disampaikan kalau diperlukan itu di awal sudah menyampaikan dalam bentuk format tulisan. Jadi ada dokumen yang diserahkan kepada peserta sehingga mereka bisa mengetahui rencana apa yang akan dilaksanakan oleh desa dan juga bagaimana pertanggungjawaban kegiatan itu sebelumnya. Seperti itu, Mbak Dian. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa di dalam Musdes ini tetap kita mengusung asas musyawarah mufakat. Ini apa? Untuk menghindari bahwa kelompok-kelompok minoritas itu tidak didengar. Kalau kita melakukan voting nantinya khawatirnya kelompok-kelompok rentan yang perempuan, kemudian disabilitas, juga orang-orang miskin yang terpinggirkan, termarginalkan, itu tidak mendapatkan suara dalam forum Musdes itu. Dan yang terakhir tentunya adalah seringkali ini apa yang sudah disepakati, ditetapkan di dalam musyawarah desa, ini ternyata pada saat penulisannya dalam dokumen perencanaan di RKP desa, ini juga tidak sesuai dengan hasilnya. Ini yang kita harus hindari, sehingga dipastikan bahwa dalam pelaksanaan musyawarah desa, ini tentunya berita acara pertemuan musyawarah desa harus ditandatangani di lokasi kegiatan Musdes pada saat itu juga oleh perwakilan dari seluruh peserta yang hadir. Dan kemudian hasilnya diumumkan di media sosial ataupun media informasi lain yang dimiliki oleh desa. Sehingga dari situ semuanya bisa dipastikan bahwa proses penggalian aspirasi dari masyarakat itu sifatnya otentik dan bisa sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Agak panjang juga Mbak Dian jawabannya ternyata. Jadi tidak semudah itu memang memastikan. Jadi ada berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing desa ya Pak? Iya, jadi seperti itu. Untuk persetujuan ya Pak? Iya. Nah, seperti yang Bapak tadi sampaikan, kelompok rentan seperti perempuan, kemudian pemuda, dan masyarakat rentan yang lainnya itu kan sering disebut dilibatkan Pak. Tapi mungkin realitasnya belum tentu punya ruang untuk bicara yang setara. Nah, apa langkah konkret Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini untuk memastikan mereka benar-benar berpengaruh dalam keputusan Pak? Bukan hanya hadir secara simbolis, tapi termasuk dalam hal akses penyampaian aspirasi. Yeah. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan agar
kaum perempuan, kaum termarginalkan, dan kelompok rentan ini bisa benar-benar aspirasinya tersalurkan dan rencanakan dengan baik sehingga bisa dilaksanakan untuk kepentingan kelompok-kelompoknya mereka. Yang pertama tentunya kita di DPMD ini dapat mendorong kewajiban pelaksanaan musyawarah tematik. Jadi kita dari DPMD Kabupaten mungkin di dalam pedoman umumnya sudah menyampaikan kepada desa yang menjadi acuan di sana agar didorong musyawarah tematik, misalnya musyawarah untuk memfasilitasi kaum perempuan. Forum khusus yang tentunya di sana hadir perempuan-perempuan untuk memutuskan usulan tentang mungkin yang berkaitan dengan kelompoknya mereka sendiri, misalnya tentang kesehatan ibu dan anak, bagaimana cara menurunkan angka kematian ibu, kemudian juga perlindungan terhadap perempuan dan lain-lain. Kemudian juga misalnya yang membahas tema khusus, misalnya tema stunting, yang fokus pada disabilitas, lansia, dan juga penanganan kemiskinan ekstrim. Tema-tema tersebut tentunya akan mengerucutkan aspirasi dari kelompok-kelompok termarginkan tadi atau kelompok rentan agar bisa tersampaikan dan bisa dilaksanakan pada APBDes di tahun berikutnya. Tujuannya tentunya diskusi ini agar mereka lebih percaya diri dan memiliki dokumen yang otentik yang disebutkan di awal tadi, dokumen yang untuk sebagai dasar kita maju ke forum musyawarah desa tentunya. Kemudian juga kita dari DPMD ini tugasnya juga adalah mengevaluasi kinerja dari BPD. Ini tentunya aspek inklusivitas dari ini bisa dijadikan poin bagaimana kita menilai atau mengevaluasi badan permusyawaratan desa yang ada di desa tersebut, karena bagaimana keterlibatan partisipasi dari kelompok-kelompok yang tadi disebutkan, perempuan, kelompok rentan, disabilitas, dan lain-lain itu sudah ada enggak? Jadi kan mestinya ada absen di sana. Jadi itu bisa kita lihat, berapa persentase dari perempuan yang ikut di dalam musdes tersebut, kemudian berapa dari kelompok rentan yang ikut, seperti itu. Kemudian juga untuk menghindari mungkin ada masyarakat ini yang tidak berani mengutarakan di forum seperti musyawarah desa, mungkin tidak terbiasa mereka atau karena keterbatasan sosial dan lain-lain, mereka punya malu menyampaikan di depan umum seperti itu. Ini bisa dengan menggunakan kanal digital. Kita mungkin bisa menggunakan misalnya aplikasi e-aspirasi seperti itu, sehingga mereka bisa menyampaikannya melalui media. Kalau yang tidak masyarakat desa mungkin ada juga banyak juga yang tidak melek digital ya, itu bisa menggunakan aspirasi melalui secara tertulis seperti itu. Jadi itu bisa dikolek melalui RW, kemudian atau di dusun-dusun itu bisa disampaikan aspirasinya, karena mereka mungkin tidak punya keberanian untuk menyampaikan ataupun kadang berdebat di depan umum itu tidak ada keberanian. Nah ini juga kita di DPMD juga tentunya harus juga mengoptimalkan peran dari pendamping profesional yang ada di desa. Ini tenaga pendamping ini kita pastikan mereka juga di dalam menyusun APBDes, mendampingi desa di dalam penyusunan APBDes, ini juga memasukkan analisis anggaran yang responsif terhadap gender. Gender di sini bukan hanya kaum perempuan, tetapi di sana ada disabilitas, orang tua, dan juga anak-anak. Jadi keempat golongan ini tentunya harus terwakili di dalam perencanaan sehingga bisa menerima manfaat dari pembangunan yang dilaksanakan oleh desa.
Kemudian bisa juga kita terakhir mungkin ini kita memberikan reward and punishment bagi desa-desa yang memang bisa melaksanakan perencanaan secara inklusif. Jadi desa tersebut kita berikan penghargaan, cukup dengan sertifikat piagam penghargaan, tidak perlu dengan hadiah. Tentunya ini sudah menjadi suatu kebanggaan dan mendorong semangat mereka untuk memperhatikan kelompok-kelompok rentan tersebut. Mungkin itu, Mbak Dian. Baik. Jadi perannya DPMD itu selain memberikan fasilitas pendamping desa, juga melakukan reward and punishment ya Pak ya kepada desa tentang kinerjanya. Apakah program ini juga sudah berjalan dengan baik atau tidak, gitu ya Pak ya? Iya, betul Mbak Dian. Baik. Bapak, sayangnya kita sudah berada di penghujung podcast. Jadi untuk pembangunan desa bukan hanya soal program, tetapi tentang bagaimana masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasinya. Karena pembangunan desa yang kuat selalu dimulai dari suara masyarakatnya ya Bapak. Iya, betul sekali. Baik, Bapak terima kasih atas waktunya. Sama-sama, pada hari Mbak ini Dian. sudah meluangkan waktunya di antara kesibukannya. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada tim produksi podcast yang turut serta dalam memperlancar program podcast pada hari ini. Saksikan terus podcast Ngobras dengan tema-tema lain yang tidak kalah menarik tentunya. Izinkan saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan pergi ke taman. Cakep. Pohonnya tinggi banyak buahnya. Cakep. Cukup sekian obrolan kita kawan. Cakep. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Luar biasa.